terdaftar di sini untuk kami wawancarai. Izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari Universitas Budi Dharma ingin mewawancari Bapak untuk memulai tugas mata kuliah kami, yaitu tugas kepemimpinan yang diajar oleh Bapak Santoso, PCA, Eskom, SEMM. Di sini saya bersama dua rekan saya. Saya bernama Cynthia Melani dan Saya Gisita Wijaya. Saya Bintang Sulaiman. Oke Pak. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak siapa? Bapak bekerja di PT apa? Dan jabatan Bapak saat ini apa? Ya, perkenalkan nama saya Ardi Gunawan, bekerja di PT Karya Adi Prestasi, jabatan saya sebagai manajer operasional. Bapak bekerja di PT Karya Adi Prestasi ya Pak ya? Ya. Itu letaknya di mana ya PT tersebut Pak? Di Serang, Bojonegara. Itu kantor pusat? Kalau pusatnya di PCI di Cilegon. Oke, oke. Jadi mari kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya. Perusahaan Bapak yang Bapak bekerja saat ini itu bergerak di bidang apa ya Pak ya kalau boleh tahu? Bergerak di bidang batu split. Batu split? Ya. Itu semua jenis batu atau gimana ya Pak ya? Oh itu ya, untuk batu split kan berbagai macam jenisnya. Seperti ada ukuran batu 1, 2 dari abu batu ya. Dari abu batu, screening 1, 2, 23, 35 dan 57. Ada juga seperti makadam, sirdam, bervariasi. Oh, jadi itu tuh masuknya ke pertambangan atau bukan ya Pak ya? Oh tambang. Oh, tambang. Saya bagian tambang. Oke. Pertanyaan kedua, Bapak udah berapa tahun ya menjabat dengan posisi Bapak saat ini? Kalau kerja di PT Karya Adi Prestasi saya sudah menjalani 6 tahun. Tapi bagian saya untuk 4 tahunnya di Palembang, 2 tahun di Cilegon sini. Oh, seperti itu ya Pak ya? Ya. Jadi 6 tahun itu udah jadi manajer Mas Bapak masuk? 1 tahun jadi jadi supervisor saya. Oh, jadi Bapak naik jabatan ya? Iya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, karyawan yang dipimpin Bapak saat ini itu kalau boleh tahu berapa ya Pak ya jumlahnya? Kebanyakan laki-laki atau perempuan Pak? Kalau karyawan sih totalnya sekitar 40-an lah. Kurang lebih 40-an. Oh, banyak juga ya? Iya. Itu kebanyakan wanita atau pria Pak? Untuk wanita itu ada 2 sebagai admin. Sebagiannya ada yang jadi pengawas lapangan, pengawas operator, helper, operator gitu. Oh, itu untuk yang pria? Bagi-bagi dia. Oh, jadi kalau pria itu lebih ke lapangan ya Pak ya? Iya, lapangan semua. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, jika ada karyawan Bapak yang sering meminta cuti, bagaimana ya tanggapan Bapak? Kalau sering cuti itu ya permasalahannya apa? Kan kalau misalkan sering cuti kan kendalanya nanti terhambat di lapangan kan. Kendalanya apa dulu? Kalau misalkan memang urgent atau bagaimana, kendala dia apa, alasannya ya mau nggak mau ya harus ACC, tapi harus ada yang nge-backup juga gitu loh. Oh, kalau misalkan sering telat Pak, kalau ada karyawan yang sering telat? Itu pasti akan dikenakan sanksi SP. Oh, jadi langsung kena SP atau ada beberapa tahap kayak telat 2 kali baru Bapak kasih tahu dulu lebih dahulu? Oh, kan? awal sering telat atau sekali atau 2 kali itu pasti kena teguran dulu. Habis selanjutnya pasti dikeluarkan SP. Kalau boleh tahu jam masuknya itu jam berapa ya Pak ya? Jam 7. Oh, jam 7? Iya. Pulang? Pulang jam setengah 6. Oh, panjang juga ya jam Iya. waktu kerjanya. Oke Pak, pertanyaan berikutnya melalui teman saya Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya yaitu jika terjadi perselisihan antara karyawan, bagaimana tanggapan Bapak sebagai manajer? Perselisihan karyawannya antara pekerjaan atau pribadi gitu ya. Pribadi yang dibawa ke pekerjaan. Oh, kalau gitu bahkan dikenakan sanksi lah. Kalau kerja tuh profesional lah. Ibarat kalau pribadi tuh maksudnya di luar lah, jangan dibawa ke perusahaan, akan dikenakan SP juga mas saya kalau misalkan pribadi dibawa ke perusahaan. Kalau misalnya Pak, kalau misalkan ada yang beda pendapat antara karyawan Bapak, kan juga terjadi perselisihan tuh ya. Kalau kayak gitu tanggapan Bapak gimana Pak? Tanggapan saya, Cara Bapak menengahinya? cara menengahnya paling saya briefing kan. Kalau sore kan saya ada briefing segala kan. Kalau kesannya apa, kendalanya di lapangan bagaimana, kita briefingin bareng-bareng bagaimana cara mengatasi agar kerja itu berjalan dengan lancar. Itu dilaksanakan setiap hari atau kayak beberapa bulan sekali? Itu dilaksanakannya setiap 2 hari sekali, pasti briefing. Pertanyaan selanjutnya, cara Bapak mengatur karyawan yang bekerja di bawah naungan Bapak itu seperti apa? Yang karyawan di Bawa naungan Bapak? bawah dengan saya. Caranya saya dengan dia bagaimana? Iya. Oh, kalau caranya ya saya mau, kalau saya tuh sikap saya gimana ya, maunya
disiplin lah, sesuai prosedur perusahaan yang dibentuk tuh harus kita jalani. Untuk kedisiplinan, untuk ketegasan dan keterampilan dan inisiatif sendiri lah. Maksudnya dia mempunyai inisiatif tapi untuk perusahaan ini berkembang gitu loh. Jangan harus kerja di perintah dulu, perintah baru dikerjakan gitu. Jadi lebih mengutamakan disiplin dan Ya, inisiatif. ya. Selanjutnya dalam perusahaan Bapak ini apakah hubungan saudara diperbolehkan? Boleh saja. Karena di tempat saya kan berbagai macam wilayah kan. Maksudnya wilayah tuh nggak jauh juga. Alat juga ada yang alat yang direntalin, ada yang dipakai sendiri. Kalau yang dipakai sendiri itu di wilayah tambang PT Karya Prestasi. Kan seperti PT-PT lain kan banyak di sekitarnya. Ada yang nyewa alatnya Karya Prestasi juga gitu. Jadi nyewanya ke Bapak gitu ya? Ya. Ke PT Bapak. Iya. Nah, kalau strategi terbaik yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kinerja anggota tim itu seperti apa ya? Meningkatkannya maksudnya buat kedepannya bagaimana? Kalau misalkan itu ya makanya saya bentuk seperti briefing yang seperti tiap sore ini kan saya buatin kan briefing kalau sore apa keluh kesahnya kan, maksudnya kita kasih kemasukan juga, operator juga masih ke saya juga gitu, bagaimana untuk kerjanya itu kedepannya agar lebih baik gitu loh. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Rata-rata umur yang bekerja di bawah naungan Bapak ini umur berapa ya Pak? Rata-rata umur sekitar 30-an lah, 20 sekitar 27 ke atas lah. Nah, tapi ada juga yang masih muda juga ada. Ada yang lebih tua dari Bapak Ada. atau enggak? Ada. Nah, Kalau ada yang lebih tua, Bapak memperlakukannya sama kayak apa yang lebih muda atau berbeda cara perlakuan Bapak kayak yang lebih tua, kayak yang lebih muda? sama aja sih. Kalau saya kerja di saat biarpun maupun umur dia lebih tua dengan saya maupun lebih muda dengan saya, cara kerjanya bagaimana prosedur yang perusahaan peraturan yang udah dibuat bentuk oleh perusahaan, ya saya pasti nggak ada ini Nggak lebih ada muda lebih perbedaan. tua, nggak ada perbedaannya. Profesional aja ya, Pak? di saat bekerja. Oke. Selanjutnya, jika karyawan Bapak melakukan kesalahan saat bekerja, tanggapan Bapak gimana? Kesalahannya contohnya salah dari mesin kah atau salah kasih harga segala macam, itu gimana Pak? Oh, kalau masalah untuk harga atau kan beda bagian ya. Kalau saya kan sebagai operasional di lapangan ya. Kalau harga itu kan masalah antara ada lagi kan sebagiannya manajer yang bagi bermacam-macam kan di situ kan bagiannya ada lagi. Kalau masalah itu nggak tahu ya. Kalau misalkan ada kesalahan di karyawan Bapak gimana ya? Maksudnya kesalahan yang kayak harusnya ngambil batu ini tapi malah ambil batu yang lain. Oh, itu enggak. Itu udah operator kan udah banyak pengalaman juga kan, udah pada tahu kan udah sehari-hari, kecuali operator baru pasti diarahkan oleh pengawas ya, kan ada bagian pengawas ya. Saya juga ada orang bagian pengawas alat di operator juga ada juga. Sangat minim berarti ya Pak kalau misalkan dia salah ngasih batu kah atau apa Oh, gitu. itu belum pernah kejadian itu. Mudah-mudahan gak kejadian ya Iya. Pak. Kita lanjut ya Pak. Menurut Bapak status di dunia pekerjaan Bapak itu berpengaruh gak sih? Maksudnya status umur gitu? Status belum nikah kah? Gitu. Nggak berpengaruh sih bagi saya. Boleh-boleh aja gitu Boleh-boleh kalau aja. daftar ya. Boleh-boleh aja. Maupun udah menikah, yang penting asal ada kemauan untuk kerja aja. Intinya gitu aja Tapi sih. kayak ada maksimal umur gak Pak? Umur berapa atau maksimal kayak pendidikan S1 atau Kalau operator ya kita nggak dicari untuk pendidikan ya. Kalau operator tuh pengalaman yang dicari. jadi minimal pengalaman berarti ya Pak? Iya, minimal pengalaman yang saya terima tuh minimal kerja 2 tahun lah untuk menjadi operator. Karena kan saya di bagian gunung ya, di tambang itu kan. Kalau operator baru untuk apa nggak bisa kerja di kita pakai gitu kan. Oke Pak. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Bapak untuk menciptakan lapangan kerja yang kondusif Pak? Di bawah kayak karyawan yang kondusif. Cara Bapaknya gimana tuh? Kalau boleh tahu. Kondusifnya Maksudnya maksudnya di biar bagian gak ada keributan di bagian Bapak, biar gak ada keributan antara satu dengan yang lain, terus pekerjaan tersusun dengan rapi, itu kan cara Bapak gimana gitu Pak? Oh, kalau Kak, saya kan udah berjalan seperti tambang, bagian dia seperti di sini. Itu berjalan setiap hari seperti itu, terus nggak
seumpamanya kan kalau misalkan di bagian saya pindah ini si A pindah ke kerjaan ke B, si B pindahin ke A, pasti kan ntar pekerjaan si B nggak benar, bisa persalahan kan, perselisihan antara si A dan si B. Tapi kan saya untuk sehari-hari kan saya berjalannya dengan posisi si A, si B gitu loh. Nggak saya pindah-pindahin itu. Oke. Selanjutnya, apa kunci keberhasilan dalam sebuah tim menurut Bapak dalam mengerjakan target tim yang lebih? Untuk tim sih pasti kekompakan dan untuk kerjasamanya sih. Oh itu ya Pak, Iya. yang paling utama ya. Iya. Paling utama itu kekompakan. Jadi Bapak itu menciptakan lapangan kerja di bawah naungan Bapak itu karyawannya untuk menciptakan asas kekeluargaan gitu ya Pak? Iya, saya maunya sistem kayak seperti kekeluargaan lah untuk kerjasama. Seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Nah, Bapak kan tahu nih isu sekarang nih, isu yang menjadi isu-isu generasi Z. Soalnya banyak gitu, bukannya banyak sih, ada beberapa yang kayak mengatakan bahwa banyak karyawan yang tidak mau mempekerjakan generasi Z dikarenakan karena generasi Z itu katanya ya Pak, kayak kalau dibilangin susah gitu, terus kalau dibilangin atau dimarahin dikit kena mental, langsung pengen keluar. Itu menurut Bapak gimana ya Pak? kalau menurut saya sih nggak semua orang seperti itu juga ya. Maksudnya kalau apalagi kan kita kerja kan pasti berjalannya waktu, perusahaan kan berjalannya waktu kan pasti membutuhi generasi anak muda kan. Kalau menurut saya sih ya boleh aja kita coba asal anak itu ada kemauan gitu. Nggak mungkin anak itu dididik seperti ini dia mempunyai tekanan mental atau bagaimana, tergantung kepribadian dia sendiri sih menurut saya. Jadi menurut Bapak isu tersebut itu kayak kurang tepat gitu ya? Iya, sebenarnya bisa-bisa aja loh kalau kita pakai. Kan nggak mungkin kita ngandelin yang tua-tua terus. Iya. Masa udah umur 50 atau berapa masih kita kerjakan gitu loh. Di Bapak ini ada batas pensiunnya nggak Pak? Kalau boleh tahu, kayak minimal kayak 60 udah dipensiunkan. Kalau seperti operator tuh umur di ya 50 lah maksimal itu udah. Soalnya kan untuk operator kan untuk kejelian mata juga harus kan. Kalau pria Pak yang di lapangan gitu? Kalau pria ya, untuk operator kan yang di lapangan itu maksimal ya 50 lah. 50. Kalau misalkan di atas 50 kayaknya udah kurang bagus juga, kayaknya udah ada umur, mata mungkin kurang awas, fisik juga kurang kan namanya di lapangan kan. Gitu aja sih. Terima kasih ya Pak, Oke. udah mengizinkan kami untuk mewawancarai Ya. Bapak. Terima kasih semuanya ya, Pak. Iya. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Terima kasih ya Pak. Makasih ya, Pak. Iya.